Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Bintek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini Kamis 18 Desember 2024 bertempat di Swiss Bell Inn Hotel Indramayu dalam acara Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Sosialisasi, Implementasi, dan Keberlanjutan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa P3PD dan Learning Management System. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua pada akhir zaman. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, Kepala Bidang Penataan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, kepada yang terhormat dan ucapan selamat datang kepada narasumber kita dari Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan hadirin peserta Bintek dari seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu beserta seluruh kasih tata pemerintahan dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Indramayu. Untuk memulai rangkaian acara, kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, Bapak Suyitno SSTP MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati narasumber Pak Kusdiawan dari Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati rekan-rekan para kasih tata pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Indramayu, yang saya hormati rekan-rekan dari DPMD peserta bimbingan teknis implementasi keberlanjutan program P3PD dan LMS di pemerintah Kabupaten Indramayu. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas DPMD Kabupaten Indramayu. Beliau seyogianya bisa hadir, kemarin sudah dijadwalkan untuk bersama-sama kita semua hadir di acara ini, hanya beliau kemarin mendadak dan harus mendampingi tim SPM ke Dirjen Bangda. Beliau ketua timnya, jadi beliau juga mendadak harus berangkat ke Dirjen Bangda, sehingga mewakilkan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya akan membacakan sedikit sambutan dari beliau. Saya akan berapa singkatan saja, menyingkat saja karena terlalu banyak dan intinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum mengawali sambutan ini, ada pantun pembuka nih. Mengirim nasi menggunakan rantang untuk memberi makan dengan lauknya ikan peda. Saya sampaikan di sini selamat datang mengikuti kegiatan Bintek, program penguatan pemerintah dan pengembangan desa P3PD. Yang saya hormati para narasumber dan peserta Bintek yang berbahagia, sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa, desa menjadi fokus utama dalam pembangunan saat ini. Pembangunan sedang gencar-gencarnya untuk menguatkan pemerintahan dan pembangunan desa, dan dalam pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan desa menjadi masukan dan menjadi prioritas dalam Asta Cita, yaitu Asta Cita nomor 6, membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan kualitas belanja desa diyakini sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan desa. Untuk itu, pemerintah memiliki program penguatan pemerintah dan pembangunan desa, yaitu P3PD. Peserta Bintek yang berbahagia, P3PD akan fokus pada penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. P3PD memiliki 3 sasaran kegiatan, yakni tersedianya sistem penyediaan intervensi program dalam pengembangan kapasitas berbasis teknologi, tersedianya dukungan pembelajaran baru berbasis teknologi digital di lokasi. Yang ketiga, terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi nasional yang berorientasi pada hasil. P3PD diharapkan akan membawa perubahan sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang efisien berbasis big data dengan menggunakan teknologi digital. Peserta yang saya hormati, pentingnya koordinasi, pendampingan, inovasi, dan pengawasan dan pembinaan oleh semua pihak terkait dalam program P3PD. Pendampingan pembangunan desa bukan hanya pada kualitas pendamping, tetapi juga dari kuantitasnya. Pendamping harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar lebih berdaya untuk menggali potensi desa dan memanfaatkan teknologi digitalisasi. Hadirin yang saya hormati, saya juga berharap untuk organisasi desa, dan apalagi sekarang kami juga mengundang rekan-rekan dari Kasih Tata Pemerintahan, bisa mengembangkan dan berharap pada semua organisasi yang ada di desa seperti organisasi pemuda, Karang Taruna, organisasi perempuan PKK, BUMDes dapat bersinergi dan juga terkait peran penting penyuluh juga bisa digandeng dalam pembangunan desa. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan rekan-rekan bagi pegawai DPMD maupun Kasih Tata Pemerintahan di kecamatan bisa memanajerial kepala desanya, aparatur desanya, dan bersama BPD melakukan pemanfaatan dana desa, sehingga pencapaian sasaran dan harapan dapat mengentaskan desa di seluruh Kabupaten Indramayu menuju desa mandiri segera tercapai. Demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis program P3PD dan LMS bagi pegawai lingkup DPMD Kabupaten Indramayu dan seluruh Kasih
Tata Pemerintahan se-Kabupaten Indramayu secara resmi saya buka. Yang terakhir, tadi ada pantun pembuka dan ini pantun penutupnya. Pak Satpam mengirim bunga, yang menerimanya putri raja. Satpam mengirim ke raja gitu, putrinya. Cukup sekian yang saya sampaikan Bapak Ibu semua. Semangat mengikuti pelatihan agar masyarakat desa lebih sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sambutan yang dari Pak Kepala Dinas. Sedikit dari saya, mohon izin Pak narasumber, kami sengaja mengadakan kegiatan ini, tadi juga sudah ngobrol sedikit. Program P3PD dan LMS ini adalah untuk pengembangan dan penguatan pemerintahan desa. Dari mulai kepala desa atau KUWU, sekretaris desa, ketua tim penggerak PKK, dan elemen yang ada di desa. Kami adakan hari ini untuk para kasih tata pemerintahan dan pegawai DPMD agar program tersebut juga tidak hanya diketahui oleh pemerintah desa saja. Bapak-bapak, ibu-ibu semua adalah pembina desa. Seandainya ada pamong desa maupun dinas ataupun masyarakat yang menanyakan mengenai P3PD atau lingkup kecilnya adalah pemerintahan desa, itu kan nanya ke kecamatan, di kecamatannya hubungi saja ke DPMD, datang ke DPMD, gitu kan, ketemu Pak Wahidin atau Pak Wakidin atau Pak Robun, oh saya tidak tahu, hubungi aja Pak Sekdis, Pak Sule atau siapa gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Program ini adalah program nasional untuk pengembangan dan kemajuan desa. Jadi kami hari ini melaksanakan agar Bapak Ibu sekalian bisa transfer ilmu. Tidak hanya kementerian, tidak hanya kami beberapa orang di DPMD, tidak hanya beberapa kepala desa yang mengetahui, tapi kita sebagai pembina desa juga harus mengetahui dan harus mendalami. Sekarang eranya adalah era digital, desa juga dituntut untuk menguasai, desa saja dituntut, apalagi kitanya gitu kan. Malu sebagai pembina desanya. Nanya LMS, perencanaannya bagaimana, dilemparkan. Dan saya lama di kecamatan, beberapa kecamatan saya pernah, sengaja saya undang hari ini kasih tata pemerintahan juga. Kenapa? Dari mulai perencanaan di desa, RKPDes, penyusunan APBDes, pelaksanaan sampai pertanggungjawabannya sekarang sudah by system, Pak. Sudah ada di LMS, sehingga rekan-rekan baik itu dari DPMD maupun dari kasih pemerintahan kecamatan harus juga mengetahui dan mendalami gitu. Jangan sampai tertinggal dari desa maupun kabupaten lain. Itu keinginan kami, juga keinginan para pimpinan kita, sehingga kedepannya dari 309 desa, 8 kelurahan, kita baru sekitar 127 kalau tidak salah desa mandiri. Kita baru 40 atau setengahnya, 107 malah. Kita di 30%-an. Memang kalau dibandingkan dengan kabupaten lain kita masih bisa membanggakan, tapi minimalnya kita mempunyai target dan setiap tahun harus punya target. Setiap tahun 2024 saja kita bisa mengentaskan dan bisa membawa desa maju ke mandiri lebih dari 25 desa. Dengan program P3PD dan LMS ini diharapkan kedepannya tiap tahunnya kita bisa mengentaskan desa-desa yang ada di Indramayu seluruhnya bisa desa mandiri dari 309 desa ini.
memang tidak ada yang desa tertinggal maupun sangat tertinggal, tapi berkutat di desa maju aja kapan mau mandirinya. Banyak yang bisa diharapkan ataupun keuntungan yang bisa didapatkan dari desa mandiri sebenarnya. Dan rekan-rekan baik DPMD maupun yang di kecamatan harus bisa mendorong pemerintah desa berkomitmen untuk meningkatkan status desanya, indeks desanya, dan mulai tahun depan kalau tidak salah ya Pak ya, IDM akan diganti menjadi indeks desa dan indikatornya sudah jelas gitu kan, tinggal beberapa indikator saja sebenarnya desa-desa yang ada di Indramayu ini untuk melangkah ke desa mandiri. Jadi dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian hari ini, mari serap ilmunya, kita transfer, kita kuasai sehingga kita bisa menjadi pionir bagi desa-desa yang ada di Indramayu. Itu saja sedikit tambahan dari saya, dan mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan ini berjalan lancar sampai selesai nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu yang sudah membuka acara Bintek pelatihan ini. Untuk acara yang terakhir ditutup dengan doa oleh Bapak Wakidin SH selaku PLT Kasubag Umpeg DPMD Kabupaten Indramayu. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala wa habibina wa karimina duhrina wa maulana Muhammad wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kita berkumpul bersama di Aula Hotel Swiss Berlin dalam rangka acara Bintek implementasi peraturan perundang-undangan dan implementasi keberlanjutan penguatan pemerintah, pembangunan dan desa dan learning management system. Semoga acara tersebut mendapat ridho, rahmat serta keberkahan khususnya untuk peserta Bintek, umumnya untuk Kabupaten Indramayu. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan berilah kami pengertian yang mudah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara seremoni pembukaan Bintek P3PD. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bapak Kepala Bidang Penataan Kerjasama Desa Bapak Kadmidi SSMSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu semua. Harus semangat ya. Oleh karena itu nanti kita buka dengan pantun juga. Pantunnya makan ikan supaya sehat. Kebetulan Indramayu ini potensinya salah satunya ikan Pak narasumber Pak Kustiaman. Pak Kustiaman ya. Ini salah satunya itu. Jadi harus makan ikan, memberi aba-aba agar waspada. Tuh, musim hujan. Selamat datang semua sahabat pada acara program P3PD kita. Jadi ini adalah program kita bersama. P3PD ini adalah programnya dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat. Dalam hal ini kita hadir hari ini, kita selaku supra desa wajib melakukan pembinaan, pembimbingan, dan juga monitoring evaluasi terhadap pemerintah desa. Kapasitasnya, tujuan dari program P3PD ini meningkatkan kapasitas bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa. Makanya kemarin kita sudah menuntaskan pelatihan lah kepada Kuwu nih Pak, kepada Kuwu, kepada Ketua BPD, kepada Ketua PKK, dan juga kepada Sekdes ya. Nah, termasuk nanti kita melaksanakan program LMS. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahim, dan nanti kita akan mengikuti bintek singkat ya. Kelas singkat lah satu hari ini. Mudah-mudahan kami berharap banget nih kepada rekan-rekan semuanya dari DPMD maupun rekan-rekan dari kecamatan Kasitapem, kita ikuti bersama kegiatan ini dengan serius tapi santai ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan ilmunya ini kita peroleh, nanti ini menjadi bekal ketika kita melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Kustiaman yang pada hari ini akan memberikan materi ya terkait dengan program P3PD ini kepada kita semua. Nanti waktunya sampai dengan jam 12 sebelum break lah, sebelum istirahat. Jadi nanti jam 11.30 Pak kita kasih waktulah untuk sesi tanya jawab. Nanti selanjutnya ya kita istirahat dan kita lanjutkan. Pak Kustiaman ini beliau adalah analis kebijakan ahli media dari dirjennya Dirjen Bina Pemdes ya Pak ya. Dari Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri. Jadi alhamdulillah beliau sudah hadir. Selamat datang di Kabupaten Indramayu Pak. Kabupaten yang harusnya ini menjadi usaha kita bersama agar lebih maju lagi nih Pak. Termasuk juga dengan menghadirkan Pak Kustiaman untuk bisa memberikan pembekalan pada kita semua sehingga kita pun dapat mendorong desa-desa di Kabupaten Indramayu ini ya harus menjadi desa yang mandiri. Sampai dengan sekarang ada 107 desa mandirinya Pak di Kabupaten Indramayu ini sekitar 34% dan masih ada desa yang berkembang sebanyak 13 desa. Jadi mudah-mudahan dengan pembekalan yang diberikan oleh Bapak ini, Pak Kustiaman, Pak narasumber, ini menjadi motivasi bekal ilmu bagi kita untuk mendorong bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena tadi ini kita di Asta Citanya juga dan juga DPMD ini kalau di kabupaten masuk ke dalam tim penanggulangan kemiskinan daerah Pak. Jadi memang ujung-ujungnya dengan memandirikan desa ya adalah bagaimana pengurangan kemiskinan. Ini pun selaras dengan tujuan pembangunan desa. Nah, jadi salah satu tujuan pembangunan desa itu satu mensejahterakan masyarakat desa,
mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia masyarakat yang ada di desanya. Jadi itu intinya, substansinya. Makanya dengan kehadiran Pak Kustiaman ini kami mohon untuk bisa memberikan materi dalam penguatan implementasi program P3PD ini. Barangkali itu yang pengantar lah yang dapat kami berikan. Nanti bisa nanti perkenalan sendiri Pak Kustiaman. Selanjutnya kami mohon untuk bisa diberikan pencerahan kepada kita. Pesertanya adalah DPMD nih, pegawai DPMD semuanya, dan kasih tata pemerintahan kecamatan. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Kustiaman untuk memberikan materinya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa saya Kustiaman hadir di Kabupaten Indramayu. Sebenarnya saya sudah beberapa kali. Yang awal kali itu penilaian lomba desa dan kelurahan Pak di desa mana ya? Saya lupa 2017 tuh yang juara Majasari. Pak Kuunya masih ada, masih Pak Kuunya. Masih menjabat ya? Oh udah diganti. Oh iya, itu pertama kali saya ke Indramayu. Dan itu juga saya bawa oleh-olehnya mangga, Pak. Nah, kalau kita bicara mangga, sedikit tadi Pak Sekdis bicara pantun, Bapak juga bicara pantun. Saya nggak mempersiapkan pantun, Pak. Buru-buru saya ambil laptop, cari-cari pantun. Izin. Oh iya, memang Pak, kalau kita sesama laki-laki dipanggilnya cakep Pak, tidak dipanggil cantik. Baik, izin. Mangga harum di Indramayu, manis rasanya tiada tara. Kabupaten maju, rakyat bersatu, bersama kita sejahtera. Ke desa pergi berlayar, membawa harapan di hati. P3PD hadir menyebar, membangun desa penuh bakti. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kami salah satu direktorat yang ada di Dirjen Bina Pemdes, yaitu Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa. Nah, pengembangan kapasitas pemerintah desa, itu dari namanya udah jelas. Kemudian koma, data, dan evaluasi perkembangan desa. Jadi direktorat kami itu awalnya terdiri dari 2 direktorat melebur menjadi 1 Pak. Yang awalnya pengembangan kapasitas diurus oleh 1 direktorat, ada beberapa subdit kini bergabung menjadi 1 direktorat dengan kami. Nah, subdit di dalamnya ada 3 subdit pengembangan kapasitas itu yang menaungi kegiatan, salah satu yang menaungi kegiatan P3P terkait dengan kapasitas. Kemudian subdit data juga di dalamnya menangani Prodeskel dan juga sistem yang sedang dikembangkan yaitu LMS Pamung Desa. Dan yang 3 adalah subdit evaluasi perkembangan desa terkait dengan evaluasi tingkat perkembangan desa dan juga lomba desa dan kelurahan. Nah, dalam program P3PD khususnya LMS itu khususnya lagi diampu oleh 2 subdit terkait dengan sistemnya di subdit data dan terkait dengan kegiatan pengembangan kapasitas ya dengan memanfaatkan LMS-nya yaitu dengan oleh subdit pengembangan kapasitas pemerintah desa. Nah, izin nanti sekilas saya akan menyampaikan terkait beberapa materi. Ini ditampilkan di papar di layar. Oke, sebentar. Ya, tentu kita kembali lagi kepada Undang-Undang 6 yang menjadi landasan hukum desa, dan juga kemarin kita baru ada revisi terkait dengan Undang-Undang 6 menjadi Undang-Undang 3 tahun 2024. Kan udah baik. Di situ ada terkait dengan bahwa sistem bahwa kabupaten pemerintah daerah berkewajiban untuk menyiapkan sistem informasi desa, ya. Dan juga terkait dengan Perpres 39 Satu Data Indonesia, maka data-data itu
Itu biar nggak terlalu banyak menyebar, masing-masing bikin sistem, maka nanti diupayakan sistemnya sama, datanya bisa digunakan oleh siapa saja. Jadi ini yang sedang kita lakukan di pusat, termasuk tadi penggunaan pemanfaatan indeks desa, Pak. Data-data yang ada di desa itu nanti diharapkan bisa didaya-gunakan oleh semua kementerian lembaga, Pemda, dan juga masyarakat desa. Jadi bukan hanya data dikumpulkan di pusat, tapi juga nanti bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Bapak Ibu sekalian, program P3PD ini sudah berlangsung, ini tahun kelima. Tahun kelima, tahun terakhir sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya inisiatif Kabupaten Indramayu ini cukup bagus sekali, sangat bagus sekali, hanya sayang ada kegiatannya di tahun kelima. Namun ada kemungkinan, ini baru kemungkinan, belum bisa dipastikan, program P3PD ini akan diperpanjang 6 bulan ke depan, 2025. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita penyelesaian. Ya, salah satunya yang kita harapkan saat ini adalah peningkatan kapasitas Pemdes berbasis LMS Pamong Desa yang rencananya diselenggarakan kepada 80.000 peserta. Nah, ini bagian dari salah satu program P3PD yang belum terlaksana. Targetnya awal November, kemudian mundur awal Desember, sekarang udah lewat dari pertengahan Desember, Pak. Jadi nanti sedikit kita akan bahas ke belakang. Nah, kemudian kenapa ada program P3PD? Kenapa perlu adanya program P3PD? Pertama, dia berdasarkan pada pelaksanaan peningkatan penyaluran dana desa itu belum didukung kemampuan dalam mengelola rencana pembangunan dan anggaran belanja secara efektif dan efisien. Itu kita bisa ketahui, bisa kita rasakan banyak perencanaan pembangunan dan anggaran itu belum efektif, misalkan belum berdasarkan data. Jadi belum berdasarkan kebutuhan masing-masing, tapi di awal-awal program P3 berjalan itu banyak program-program itu sama semua, jadi desa sama semua. Jadi belum spesifik sesuai kebutuhan. Kemudian perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di desa, di tingkat desa yang dapat diwujudkan melalui penguatan pemerintah desa dan lembaga. Dari hal yang tadi kita rasakan itu terkait dengan perencanaan penganggaran, maka kita perlu lakukan peningkatan kapasitas. Bukan hanya kepada kepala desanya, kalau di Indramayu KUU ya Pak ya, Pak KUU, terus kemudian sekdesnya dan keuangan saja, tapi saya pikir semua juga perlu, termasuk BPD juga. Karena dalam proses perencanaan pembangunan itu juga tentu melibatkan termasuk juga unsur masyarakat, tidak hanya BPD, tokoh masyarakat, tapi juga masyarakat, sehingga mereka paham betul bagaimana menyusun sebuah rencana dan penganggaran. Kemudian yang ketiga adalah di latar belakangi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan dan kemandirian desa. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan, tujuan akhirnya adalah menjadi desa mandiri. Dari 313 ya Pak desa di Indramayu baru 107. Baru lebih dari sepertiganya, lebih dikit ya, itu baru desa mandiri. Namun kita jangan hanya cukup mengejar desa mandiri, tapi benar-benar mandiri. Jadi desa mandiri, statusnya desa mandiri, tapi begitu transfer keuangan dari pusat, dari kabupaten di stop, udah langsung kolaps mandiri. Nah ini salah satu desa mandiri, kita juga bisa punya pendapatan yang bisa menghidupi desa masing-masing. Nah, yang menjadi tujuan program adalah memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah desa untuk memperbaiki kualitas belanja desa di lokasi program. Ini Bapak Ibu, meningkatkan kualitas belanja desa. Jadi jangan sampai belanja desa yang kita keluarkan itu misalkan tidak tepat sasaran, tidak tepat program, bahkan yang lebih dibutuhkan itu malah tidak tersentuh dengan anggaran yang ada di desa. Nah ini bagaimana cara meningkatkannya, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaannya, sehingga diharapkan dengan peningkatan kapasitas kelembagaannya mereka semua paham, maka nanti diharapkan kualitas belanjanya
akan meningkat dan akan lebih baik lagi. Nah, program P3PD mensasar pada akhirnya kepada 380 kabupaten, tidak kepada seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Provinsi seluruhnya, namun tidak mensasar kepada seluruh kabupaten kota. Ya itu faktanya memang tidak. Tapi ada beberapa kegiatan P3PD juga menyentuh di luar 380 kabupaten lokus. Ya, ada beberapa kegiatan yang menyinggung kepada mereka. Nah, sasarannya adalah pada fokus penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal melalui 3 rangkaian tadi yang Pak Sekdi sampaikan. Pertama, tersedia sistem penyediaan intervensi program dalam pengembangan kapasitas berbasis teknologi. Jadi kita mengembangkan teknologi ya. Dulu di awal program kita ada rencana pengembangan re-engineering Prodeskel. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar profil desa dan kelurahan. Namun sampai program ini hampir berlangsung sampai berakhir ya, gagal terus Pak programnya di pengembangan digital karena saya nggak tahu di mana tarik ulur anggaran sudah tersedia tidak bisa dieksekusi, akhirnya akhir tahun. Kita perencana program, minta persetujuan lagi, nggak setuju, akhirnya ganti pejabat, ganti pimpinan, hilang lagi programnya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian terjadi dukungan pembelajaran baru berbasis teknologi digital di lokasi prioritas. Nah ini yang sedang hangat-hangatnya Pak di Jenbina Pemdes dan juga desa di seluruh Indonesia. Jadi melalui teknologi pembelajaran ini udah arah kita ke depan. Banyak hal yang mendasari kenapa kita harus mulai, bukan beralih ya, tapi mulai menjajaki pembelajaran berbasis digital. Kemudian terbangunnya kepemimpinan koordinasi nasional yang berorientasi pada hasil. Nah ini yang menjadi sasaran program kami P3PD. Nah program P3PD itu didukung oleh atau komponennya itu bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, tetapi di dalamnya juga ada Kementerian Desa. Bahkan satu kementerian itu tidak hanya diampu oleh satu direktorat jenderal saja. Contohnya di Kemendagri itu ada Dijen Adwil, terus kemudian ada Inspektorat Jenderal, ya. Nah itu yang terlibat di program P3PD di Kemendagri. Kemudian di Kemendes juga dia menjadi komponen 2 ya. Itu juga yang terlibat dalam program P3PD. Kemudian juga ada Kementerian PMK. Yang tahun lalu PMK ya, sekarang terpisah ya PMK yang nama kementeriannya ya. Nah terus kemudian ada Bappenas dan juga Kementerian Keuangan tetap terlibat di situ. Nah ini selain kegiatan-kegiatan yang ada di P3PD menggunakan anggaran P3PD atau anggaran loan, itu juga tetap ada beberapa kegiatan yang kegiatan P3PD dianggarkan oleh rupiah murni atau APBN. Nah itu beberapa yang terlibat di komponennya. Nah kita mempunyai key performance KPI, jadi key performance indicator di beberapa kementerian. Salah satu di Kemendagri yaitu platform pembelajaran digital untuk aparat desa dan lembaga terbentuk dan berfungsi. Nah ini menjadi target kami adalah kalau platform pembelajaran digital dan untuk aparat lembaga itu terbentuk, sudah jadi, bahkan sudah versi 1.2. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Kita sudah sampai versi 1.2 dan sudah digunakan, sudah berfungsi. Memang kita belum mencapai target yang rencana kita sampai pelaksanaan pelatihan 80.000 desa se-Indonesia, tapi aplikasi LMS Pamong Desa ini sudah digunakan pada saat TOMT. Training of Master Trainer dan TOT. Nah pada saat TOMT itu mereka pembelajaran di kelas, namun pada saat ada prakteknya kan biasa kalau TOT, MOT itu ada micro teaching ya. Nah micro teachingnya itu menggunakan sistem LMS Pamong Desa. Pesertanya itu benar-benar orang desa. Begitu juga dalam pelaksanaan TOT-nya. Jadi satu orang pelatih itu dia melatih targetnya satu kelas 10 orang lewat media LMS Pamong Desa, dan itu sudah kita gunakan.
Ya, kemudian desa di mana aparat dan BPD menyelesaikan pelatihan modul dasar. Nah, ini sudah kita laksanakan dari mulai 2023, 2024. Jadi ada yang desa capaian pelatihan di atas 80%, bahkan ada yang sampai di atas 99%. Nah, ini cukup menggembirakan, tapi di beberapa daerah itu kemarin di tahun 2024 agak terlambat karena ada satu dan lain hal gitu. Namun pada prinsipnya dapat terlaksana dengan baik. Kemudian desa yang memiliki perwakilan perempuan dalam penganggotaan BPD ini juga menjadi target KPI kita. Kemudian kabupaten dengan sistem keuangan desa yang sudah online. Ya, ini tapi tidak semua desa di Indonesia itu laporan keuangannya, sistem keuangan desanya belum online. Kenapa? Salah satu faktor adalah masalah jaringan. Ini yang menjadi kendala di kita yang rasakan, baik di kami di pemerintahan di Bina Pemdes. Dengan sistem online ini kita terbatas dengan jaringan internet. Walau teknologi sebenarnya udah sangat canggih, sampai ada Starlink bisa di mana aja Pak, cuma kan mahal biayanya. Tidak semua desa kalaupun mereka menganggarkan mereka bisa menggunakan belum tentu. Nah ini kami juga merasakan capaian Prodeskal itu baru 75% lebih sedikit. Belum mencapai 80% jumlah desa di Indonesia atau desa dan kelurahan. Prodeskal itu target desa dan kelurahan. Belum mencapai 80% jumlah desa dan kelurahan yang mengisi Prodeskal. Jadi desa kita punya 75.000 desa dan ditambah dengan kecamatan itu hampir 84.000, itu baru 75%-an. Nah sisanya kenapa? Salah satu faktornya adalah jaringan internet. Ya ini. Kalau kita bicara online di Indonesia, salah satu faktornya adalah kok jaringan. Kemudian Inspektor Kabupaten melaksanakan pemeriksaan tahunan ke desa. Nah ini KPI-nya kita juga karena Inspektorat Jenderal Kemendagri juga terlibat aktif dalam program P3PD. Kemudian Prodeskal diperbarui dan digunakan untuk monitoring seluruh proses tahapan perencanaan dan penganggaran. Ini Pak, ini yang saya nggak tahu apakah termasuk sudah tercapai atau belum KPI-nya di Kemendagri. Karena kita bicara Prodeskal diperbarui. Nah, jadi belum sampai terbarui, anggarannya udah nggak ada. Tapi tetap secara internal kami sudah lakukan proses perbaikan, sudah kita lakukan beberapa juga revisi aplikasinya. Kemudian sistem kecamatan untuk monitoring dan koordinasi pelaksanaan layanan dasar, ya. Nah ini adalah salah satu adalah KPI yang program P3PD yang ada di Kemendagri. Kemudian yang paling karena tadi peningkatan kualitas belanja dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, maka pasti sasarannya adalah pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sudah dikembangkan di Kemendagri, sasaran programnya juga kepada masing-masing pihak, baik bukan hanya pemerintah desa, namun juga BPD, lembaga kemasyarakatan dari desa, dan juga ada beberapa unsur masyarakat yang juga dilatih. Nah nanti ada banyak macam-macam pelatihan ya Bapak Ibu, dari mulai PAD, pelatihan aparatur desa yang dasar, kemudian pelatihan tematik, pelatihan untuk BPD, PKK, LKD dan sebagainya. Nah materi tatap muka ini itu kurang lebih 38 jam sampai dengan 50, dari 30 sampai 40 jam. Nah itu dari mulai bidang suasana belajar sampai dengan pembulatan dan rencana kerja tidak lanjut. Dari masing-masing pelatihan itu ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu perlu ketahui juga pelatihan tematik, misalkan penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa. Ya itu juga kita lakukan, bukan hanya tadi PAD dasar, tapi lebih spesifik pada penetapan dan penegasan dan pengesahan batas desa. Ini juga penting karena terkait dengan batas desa itu sangat penting sekali. Jadi setiap desa harus jelas batas desanya dan harus ada perbubnya. Saya nggak tahu apakah Indramayu sudah selesai semua Pak penetapan batas desanya. Belum, mau selesai semua ya. Oh, sudah perbubnya. Artinya secara implementasi sudah dilaksanakan, hanya tinggal perbubnya secara hukum. Ya mudah-mudahan tidak dalam waktu lama lagi. Karena kalau setahu saya kalau kita mau pemakaran kan harus punya peta dasarnya juga deh ya Pak, jumlah penduduk dan sebagainya. Nah ini penting.
Makanya ini juga kita lakukan pelatihan pembinaan kapasitasnya. Terus juga pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa. Selain pengelolaan keuangan aset desa itu jadi PAD dasar, namun juga dia lebih pada khusus tematiknya. Jadi lebih jelas, lebih luas materinya dan lebih lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Jadi materi-materi yang ada di PAD dasar itu nanti di tematiknya itu akan lebih clear, lebih jelas, lebih lama waktunya, dan akan lebih pesertanya itu akan lebih menguasai gitu ya, tidak hanya dasar-dasar, bahkan sampai praktek-prakteknya. Jadi pengelolaan keuangan desa itu belajar sampai ke siskudesnya skala praktek ya, sistemnya, bukan hanya tahu kulit luarnya tapi juga langsung dalam-dalamnya juga tahu. Termasuk juga dengan BPD, jadi materi BPD ada di PAD dasar tapi juga di tematik khusus BPD juga ada. Terus kemudian PKK, pelatihan kerjasama desa, Posyandu, LKD dan sebagainya. Nah ini beberapa program peningkatan kapasitas yang diharapkan nantinya akan meningkatkan kualitas belanja. Jadi mereka paham betul di mana peran masing-masing pihak tadi, BPD tugasnya apa, PKK ngapain, Posyandu apa saja yang harus dilakukan di desa. Terutama nanti perangkat masing-masing desa itu kadesnya, sekdesnya, keuangan, kasih pemerintahan dan sebagainya. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah selain itu ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam pemerintahan kewilayahan kemasyarakatan. Misalkan di dalam pemerintahan masih banyak wilayah desa yang belum mempunyai garis batas, tadi udah kita sampaikan. Masih ada sekitar 122 kabupaten yang belum menetapkan perbup pengelolaan desa. Nah ini masih banyak sekali ya. Mudah-mudahan meskipun program P3PD sudah selesai nanti misalkan ini tetap berjalan, penetapan batas desanya berjalan, terus kewenangannya perbubnya keluar sampai dengan perbub kewenangan Perdes kewenangan desa juga dibuat gitu Pak. Kemudian di dalam hal kewilayahan ini masih jumlah penduduk miskin masih cukup banyak ya. Terus kemudian kemasyarakatan konflik sosial bentrok momen tertentu terutama berkaitan kepercayaan ideologi politik itu masih terjadi, dan munculnya kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi hak asasi manusia. Nah ini beberapa permasalahan yang juga harus kita sikapi, harus kita selesaikan bersama-sama sehingga nanti arahnya menjadi sebuah desa yang mandiri tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Nah dalam hal ini kita terdapat 4 pilar untuk menuju Indonesia Emas 45. Pertama terkait dengan ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Bagaimana mewujudkan ekonomi yang maju berkelanjutan, yaitu dengan perencanaan pembangunan berbasis potensi desa. Jadi kita studi banding itu untuk memahami bagaimana mereka bisa desa maju. Dan studi bandingnya jangan ke desa yang berbeda sekali dengan desa kita. Misalkan kita desa pesisir, studi banding ke objek wisata di pegunungan, misalkan desanya pegunungan ya. Kira-kira nyambung nggak Pak? Apa yang bisa kita pelajari di situ? Ada pasti dipelajari, tapi kan akan lebih tepat kalau kita desa pesisir misalkan kita berorientasi studi banding kepada desa yang sama-sama pesisir tapi maju. Nah sehingga nanti kita bisa belajar bagaimana mereka merencanakan pembangunan itu, penguatan entrepreneurship dan peningkatan kualitas belanja desa berorientasi pada pengatasan masalah desa. Nah jadi satu tadi potensi kita harus kenali, potensi desa. Jangan sampai kita wajar dia maju karena ada ini. Tetapi ternyata desa kita tuh punya juga potensial yang sama, tetapi kita nggak menyadari misalkan gitu. Nanti di belakang itu paparan ada desa Ponggok. Kita tahu desa Ponggok itu desa yang maju karena sumber daya airnya. Padahal tidak hanya Ponggok yang punya sumber daya air, banyak sekali saya temui punya potensi sumber daya air, mata air gitu ya. Tapi mereka itu tidak memanfaatkannya gitu loh. Kalau kita bayangkan mereka bisa memanfaatkan seperti Ponggok akan sangat baik sekali. Nah itu, jadi berdasarkan potensi desa yang ada. Jadi kita mengenal dulu potensi desanya. Kemudian pembangunan yang merata dan inklusif.
Jadi melibatkan lembaga masyarakatan yang ada di desa ataupun lembaga desa dan peningkatan peran dan fungsi PKK atau dan juga posyandu. Nah ini kita bagaimana cara peningkatan peran dan fungsi PKK serta posyandu. Kemudian yang ketiga terkait dengan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan dengan peningkatan peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan dan juga penguatan kerjasama desa dan juga Linmas. Kemudian yang selanjutnya adalah manusia Indonesia yang unggul, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini kita harus menguasai pengetahuan dan juga teknologi. Sehingga dalam hal itu untuk mencapai itu kita perlu ada peningkatan kapasitas desa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan penyediaan platform digital melalui LMS. Jadi Bapak Ibu sekalian, di LMS Pamong Desa itu bukan hanya materi-materinya itu bukan hanya terkait dengan urusan desa aja, tetapi di situ juga ada beberapa materi yang nanti bisa kita kembangkan terkait dengan teknologi, dengan pengetahuan umum lainnya. Memang sekarang pengembang yang kita kerjasama dengan pengembang itu kontennya memang terkait dengan pemerintahan desa, tapi sudah ada beberapa konten yang masukan dari misalkan kemarin itu dari LKPP ya, bagaimana mereka pengadaan barang dan jasa ya, itu kan tidak ada di kita di Pemdes itu misalkan ya, tapi mereka masukin modul-modulnya. Terus bagaimana pemanfaat teknologi informasi dalam menunjang kinerja pemerintahan di desa. Nah itu juga masuk ke sistem LMS Pamong Desa, sehingga bukan hanya mereka tahu bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, tapi juga mereka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi misalkan. Nah, ini ada beberapa desa contoh sukses tadi desa Ponggok ya. Kalau Bapak Ibu mendengar ceritanya, awal mula desa Ponggok itu bisa maju, itu sebenarnya sama dengan desa-desa lain yang punya sumber mata air yang tidak termanfaatkan dengan maksimal. Ya, jadi saya pernah dengar cerita, bahkan kepala desa yang menggratiskan itu malah nggak ada yang mau. Jadi sudah dibuat, ditata, tapi seorang warga desa make nggak ada yang mau. Akhirnya dengan beberapa trik, salah satunya dibayar, orang lebih dipercantik lagi, akhirnya seperti sekarang ini, Umbul Ponggok. Nah, kalau kita punya potensi yang sama mirip kayak gitu, kita punya daerah yang punya mata air, ya, memang tidak mungkin sama persis dengan Ponggok, tapi paling tidak kita punya potensi yang hampir mirip-mirip, kita bisa belajar ke sana. Bagaimana bisa mereka itu punya pendapatan tahunan sekitar 10 miliar lebih. Nah, terus misalkan di Tirto Nirmolo, dia koperasi bisnis yang dikembangkan Simpan Pinjam sampai dengan 8 miliar lebih, Pak. Ini kan kalau lihat dari gambarnya coba itu simpan pinjam kayak gitu ya. Bagus banget sampai 8 miliar lebih. Kemudian di Tajun Buleleng ya pendapatannya bisa sampai 5 miliar, kemudian Kutu itu 14 miliar lebih. Ini enak, Pak. Nah, ini yang kita harus tugas kita di pemerintah Supra, baik kecamatan maupun kabupaten itu, bagaimana kita mengenalkan potensi desa yang ada dan bagaimana potensi desa yang ada itu bisa menjadi PADES desanya. Yang desa mandiri itu benar-benar mandiri gitu, Pak. Jangan sampai dikatakan status desa mandiri, tapi begitu dana transfer diputus, udah kolaps dia. Gimana cara membiayainya desanya? Nah ini gimana tugas kita sebagai pemerintah Supra menggali potensi desa yang ada. Terus kemudian di Gunung Kidul juga banyak potensi wisata di sana ya. Mereka awalnya mulanya tidak menyadari potensi wisata itu bisa meningkatkan PADES. Tapi begitu didukung, masyarakat punya inovatif, kemudian juga Pemda yang mendukung, infrastruktur yang diperbagus, akhirnya mereka mempunyai pendapatan asli desa yang cukup baik. Nah ini pada akhirnya Bapak Ibu kita menuju desa dari program P3 ini, kita diharapkan itu desa menjadi maju, mandiri, sejahtera dan demokratis. Ini yang harapan kita bersama kepada 75.265 desa itu melalui program afirmasi dana desa. Dan itu bisa dicapai dengan penguatan tusi pemerintahan desa dan kelembagaan yang ada di desa. Kemudian penguatan regulasi dan produk hukum desa.
Jadi regulasi program hukum desa juga harus diperkuat Bapak Ibu. Bagaimana mereka meningkat PADES kalau tidak didukung oleh Perdes atau kewenangan dari desa, itu takutnya di belakang menjadi masalah. Ini juga penting produk hukum desa. Kemudian penguatan sumber daya manusia dari mulai pemerintah pusat sampai ke desa. Jadi kita juga di supradesa, kecamatan, kabupaten, benar nih. Ide yang sangat bagus banget ini di Indramayu. Semua harus tahu, semua harus paham Pak. Jadi sehingga nanti bukan hanya kepentingan desa kalau nanya, tapi juga bisa secara aktif menjelaskan kepada desa apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian penguatan fungsi pembinaan pengawasan oleh Kemendagri. Nah ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan program P3PD yang di Kemendagri yang dari tahun berapa ya? 24, 23, 22, 21, 20. Jadi awal mulai kita program P3PD itu langsung dihajar sama COVID. Ya, sehingga program-programnya tertunda, begitu lepas COVID kita gaspol udah sumber pembiayanya masih sebanyak, kita harus selesaikan gitu program-programnya. Nah ini bahkan sampai akhir 2024 pun masih ada beberapa yang belum jalan atau masih menyisakan anggaran-anggaran ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan program P3PD. Mau kita tanya jawab dulu apa langsung kita yang LMS saja Pak? Baik LMS, kalau gitu kita buka file yang satunya lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, program aplikasi LMS ini bukan hanya berbasis Windows saat ini, itu di versi 1.1 itu udah dikembangkan dalam format Android base dan juga iOS base. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke Google Play Store ya, itu bisa menemukan aplikasi LMS Pamong Desa dan itu bisa di-download. Bapak Ibu juga bisa download semuanya. Memang kalau khusus yang aplikasi berbasis Android itu diprioritaskan kepada desa, ya. Dia istimewanya aplikasi ini, materi-materi yang ada di situ itu bisa kita download dan kita baca di aplikasi itu tanpa terhubung internet. Jadi kita buka aplikasi, bahan tadi udah kita download. Nah kita baca, meskipun kebetulan daerahnya lagi nggak ada sinyal atau kita berkunjung ke daerah itu tetap masih bisa digunakan aplikasinya. Kita masih bisa belajar, jadi kita punya prinsip belajar kapan saja, di mana saja bisa. Ya, itu diwujudkan dengan LMS Pamong Desa berbasis Android tadi dan juga iOS. Bukan hanya Android tapi juga iOS. Nah ini yang Bapak Ibu perlu sampaikan ke mereka, diharapkan seluruh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa itu mempunyai aplikasi LMS Pamong Desa di handphonenya masing-masing. Selama mereka punya handphone, baik itu Android maupun iOS, ya iPhone, itu bisa di-download, bisa digunakan. Ya. Nah ini Bapak Ibu kita punya 38 provinsi sampai dengan desa 75.265 dan kelurahan 8498. Nah ini desa menjadi salah satu fondasi utama dari kemajuan bangsa Indonesia ya. Nah kalau di program P3PD itu karena di awal tahun 2020 itu masih sekitar 30 provinsi. Jadi kita programnya 30 provinsi tapi mensasar kabupaten kota yang ada di 37 provinsi. Karena DKI kan provinsi tidak ada desanya, maka yang disasar program P3PD saat ini adalah 37 provinsi. Ya, meskipun di awal program bicara 33 provinsi, tapi di dalamnya sudah ada kabupaten yang sekarang provinsi ke-34, 35, 36 dan 37-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kita mempunyai tantangan yang sangat besar. Pertama, dari jumlah
aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan yang sangat besar. Itu diperkirakan lebih dari 1,5 juta orang itu aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga desa. Dan ini semua yang tadi menjadi target peningkatan kapasitas supaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Bisa kita bayangkan 1,5 juta kalau kita tingkatkan kapasitas butuh berapa biaya? Butuh berapa biaya, butuh waktu berapa lama? Pada saat kita udah lakukan program udah setengah jalan, misalkan lakukan peningkatan kapasitas pada katakanlah kepada 1 juta pegawai, 1 juta orang, ternyata yang sudah kita latih pergantian, BPD-nya ganti baru lagi, yang baru nggak ngerti lagi. Terus kemudian perangkat desanya juga ada yang mengundurkan diri, ada udah tidak menduduki jabatan, kepala desanya juga baru misalkan. Ini menjadi tambahan PR lagi. Yang harusnya tadi tinggal 500 juta, 500 ribu katakanlah, karena tadi yang udah berganti, nambah yang 100 ribu yang berganti, jadi nambah 600 ribu. Terus aja gitu, nggak akan pernah selesai. Anggaran biaya juga tidak kecil Bapak Ibu ya. 1 kali pelatihan di desa itu peningkatan kapasitas yang kita lakukan tatap muka secara langsung reguler itu anggarannya sangat-sangat besar sekali, sangat-sangat besar sekali. Itu kita bisa lakukan karena dukungan dari PHLN, dari WB ya. Kalau kita mengandalkan rupiah murni APBN, ya butuh waktu berapa tahun kita bisa melatih 66.000 desa. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah keterbatasan pengguna anggaran. Nah ini dia, keterbatasan anggaran dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi karena saking banyaknya ya. Kemudian kapasitas pemerintah super desa dalam pembinaan dan pengawasan belum optimal. Nah ini salah satu yang kita lakukan adalah untuk mengoptimalkan nggak hanya dari pemerintah provinsi, kabupaten saja, tapi kecamatan juga dilibatkan peran aktif. Kadang-kadang begini, ini kadang-kadang bikin program juga yang mensasar desa, yang kasih sosialisasi provinsi, kabupaten, tapi kecamatannya kadang-kadang nggak disampaikan. Jadi malah yang ujung tombak pembinaan kepada desa itu malah nggak paham gitu loh. Nah ini jadi dilema. Saya menemukan hal kayak gini. Ya, kecamatan punya kewenangan untuk misalkan memberikan rekomendasi kepada desa ya. Persetujuan anggaran misalkan kayak gitu kan lewat kecamatan, tapi nggak dibekali dengan ilmu atau tidak dibekali dengan peningkatan kapasitas bagaimana tusi dia pembinaan kepada desa. Nah ini mudah-mudahan ke depan akan ada acara seperti ini yang lebih spesifik lagi misalkan kepada kecamatan, bahkan bukan cuma 1 orang di kecamatan karena nanti yang tusi kalau dia membawahi beberapa desa juga kan cukup keteteran juga kalau 1 orang ya. Ya seperti itu. Kemudian kompetensi SDM pemerintah desa dan pengurus kelembagaan yang masih rendah. Ya tidak seluruhnya rendah, banyak juga yang udah berpendidikan tinggi tapi tidak merata masalahnya. Di satu sisi ada perangkat desa yang masih pendidikannya SMA. Ada satu lagi perangkat desa yang pendidikan udah S3. Nah ini agak sedikit berbeda ya dalam penangkap atau dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa. Kemudian proses perencanaan pembangunan belum seluruhnya berbasis data dan informasi. Nah ini kita bicara perencanaan, bicara kualitas belanja desa, tidak terlepas dari perencanaan. Tapi proses perencanaan pembangunan itu tidak by data, tidak berdasarkan data. Ya, dia hanya berdasarkan ego masing-masing yang ada di desa. Saya pengen ini, saya pengen ini. Nah, tapi apakah memang itu yang kita perlukan? Apakah memang itu yang prioritas kita harus dijalankan tahun ini? Ya, gitu. Sekarang kalau ditanyakan, kita punya anggaran yang terbatas. Pilihan antara kita apakah bangun jalan kampung atau apakah kita bikin program peningkatan kapasitas masyarakat yang di desa, pemberdayaan program UMKM misalkan. Nah, kalau kita tidak bisa menjalankan dua-duanya, mana yang harus kita prioritaskan tahun ini kita lakukan? Nah, ini kan harus pakai by data. Tidak bisa, yang UMKM perlu, ini jalan desa lebih perlu. Nah, nanti mana datanya yang paling diperlukan mana? Itu pasti harus berdasarkan data, tidak hanya ego sektoral masing-masing. Nah ini dia. Jadi data dan informasi itu sangat penting sekali. Makanya kami mendorong desa itu pengisi prodeskel. Karena dengan prodeskel itu data dari mereka, oleh mereka, dan itu nanti terekam oleh mereka dan mereka bisa gunakan kapan saja untuk manfaat untuk macam-macam. Salah satunya untuk perencanaan pembangunan di desa.
Ya, itu salah satu kenapa kita mendorong pengisian Prodeskel. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu kenapa melatar belakangi kita membuat atau mengembangkan, sudah saatnya kita mengembangkan LMS Pamudesa. Jadi LMS di Dirjen Bina Pemdes itu sebenarnya sudah ada sejak awal-awal program P3PD, namun dia tidak semasif yang seperti kita lakukan sekarang sejak akhir 2023. Jadi pengembangan ini diawali tahun 2023, Desember 2023. Jadi ini proyek jamak yang harusnya ini dikerjakan 2 tahun Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini harusnya dikerjakan 2 tahun, namun karena proses administrasi dan lain halnya itu sangat panjang sekali, sehingga baru bisa dilaksanakan itu Desember 2023 kita mulai kembangkan sistemnya dan juga konten-kontennya. Nah, tadi dari jumlah 1.500 yang terdiri dari pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, BPD, lembaga adat. Nah, kita juga didukung oleh 3 balai. Balai Pemdes Lampung, Balai Jogja, dan juga Balai Besar Pemdes di Malang. Kalau yang di Indramayu ini Jawa Barat masuknya ke Balai Pemdes di Yogyakarta ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dalam peningkatan kapasitas bukan hanya nanti adanya di pasar minggu atau misalkan bekerja sama dengan pasar minggu, tetapi juga bisa dengan Balai Pemdes yang ada di Yogyakarta. Baik ibu yang nanti masyarakat di desa atau perangkat desa atau siapapun itu yang membutuhkan pelatihan itu ke Yogyakarta, Balai Pemdes, atau nanti dari pelatih dari mereka datang ke kita. Nah, yang itu pertama kondisi geografis sebaran desa yang luas. Itu udah pasti ya Bapak Ibu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, saya baru bisa mengunjungi Sabang sampai Merauke, tapi Miangas, Pulau Rote-nya belum saya pernah kunjungi. Mudah-mudahan ada kesempatan ke sana ya. Itu sangat luas sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Jakarta Merauke langsung itu sekitar 5 jam, kalau transit itu kalau bisa 7 jam, 8 jam, 10 jam tergantung kita naik pesawat apa. Nah, ini sangat luas sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian tingkat aksesibilitas berbeda-beda. Antara kita di Jawa Barat dengan Kalimantan, dengan Sumatera, dengan Papua, itu aksesibilitasnya berbeda-beda. Gak usah bicara antar pulau, Provinsi Jawa Barat saja, antara kabupaten atau di dalam Kabupaten Indramayu, mungkin terjadi aksesibilitasnya berbeda-beda. Ada yang gampang, ada yang susah, ada memang sulit atau daya juang rendah, begitu sedikit masalah sedikit udah tinggal. Ini yang berbeda-beda. Kemudian keterbatasan SDM pelatih. Ini SDM pelatih juga jadi masalah Bapak Ibu. Pada saat awal di TOT, MOT masih di DPMD, oke. Gak lama promosi pindah tugas ke dinas lain, UPT lain atau unsur yang lain. Begitu ada kita program pelatihan, mereka kita undang sebagai pelatih, nggak bisa. Ya, mungkin pimpinan yang nggak menyetujui atau kemudian tugas kebetulan lagi sibuk sehingga tidak bisa kontribusi dalam program pelatihan. Nah, ini juga kami alami kemarin, ada beberapa pelatih yang sudah di TOT, sudah di TOMT Pamong Desa, secara nyata menyatakan mengundurkan diri sebagai pelatih. Udah capek-capek kita latih, didatangkan, dibiayai, di hotel segala macam, diberi fasilitas. Udah waktunya melatih, mengundurkan diri. Nah, ini kan jadi masalah juga ini, ya, baik itu yang pelatih tatap muka langsung maupun yang TOT. Nah, kenapa Pak? Kenapa enggak yang udah pelatih TOT yang tatap muka aja itu jadi pelatih secara otomatis? Artinya tidak perlu lagi TOT, tidak perlu TOMT lagi, cukup profesi. Enggak bisa. Kenapa? Karena environment-nya, lingkungannya antara kita tatap muka langsung seperti ini Bapak Ibu, dengan dia ketemu hanya di dunia maya, itu suasananya berbeda, kendala teknisnya beda. Kalau kita tatap muka langsung kayak gini, apa yang bisa menjadi kendala? Mungkin mikrofonnya, mungkin suhu ruangannya nggak nyaman, atau mungkin ngantuk misalkan narasumbernya nggak ini, atau capek ya, banyak makan, habis makan siang. Tapi kalau tatap muka itu tantangannya beda lagi. Tatap muka secara dunia maya ya. Ya, dia pasang kamera, mukanya kita, wajah di setting. Sekarang kan kita kalau zoom aja kadang-kadang kayak gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah ini tantangan pelatih, bagaimana caranya apa yang disampaikan itu nyampe ke mereka. Jangan sampai cuma sekedar pelatihan LMS lewat aplikasi LMS Pamung Desa, tapi mereka nggak nyambung, nggak paham gitu loh. Atau mereka asal aja. Ini banyak terjadi Bapak Ibu sekalian yang sudah kita kemarin evaluasi pada saat micro teaching yang terjadi. Nah ini tantangannya, kalau kita menghadirkan 40 orang datang ke kelas, atau 30 ya, maksimal kalau tatap muka langsung ya, 30 orang tatap muka langsung di kelas, itu bisa diwujudkan kalau pas waktunya undangnya mungkin seminggu sebelumnya gitu ya, sehingga desa yang pas betul bentrokan dengan acara pelatihan, dia bisa atur jadwal supaya bisa hadir lagi full ya. Tapi kalau misalkan LMS Pamong Desa, Pak, kalau di desanya nggak ada internet, ya nggak bisa hadir dia. Kendalanya banyak misalkan kayak gitu. Belum lagi pelatihnya tidak menguasai sistem. Ya, bagaimana dia manggil peserta, bagaimana kalau bina suasana kita, kan pelatihan itu ada bina suasana Pak ya. Kita kenalan, keliling-keliling gantian semua 30 orang kita kenal. Kalau bina suasana di LMS Pamong Desa itu kondisinya agak berbeda ya dan sebagainya. Nah ini hal-hal yang mungkin terjadi pada saya pelatihan-pelatihan, dan juga kebutuhan anggarannya besar ini, sehingga dari situlah maka langkah strategisnya kita mulai berani mengembangkan LMS Pamong Desa. Memang pada saat kami sosialisasi pertama kali di awal 2024, itu khususnya wilayah timur banyak yang nentang. Pak, jangankan kita bicara LMS Pamong Desa Bapak, perangkat desa kami duduk aja udah gelisah mereka Pak. Mereka nggak betah gitu Pak. Ini orang pada saat kami sosialisasi bayang, terang-terangan Pak kadisnya itu ngomong seperti itu. Ya memang ya kalau bicara kayak gitu jangankan dari desa ya Pak ya, dari timur kadang kita juga kalau kelamaan bosen juga Pak ya. Ya, nah itu makanya pada saat kita bikin program ini pelatihannya sehari hanya 4 jam. Sehari itu kita bikin 2 sesi, pagi jam 8 sampai jam 12 cukup, siangnya jam 1 sampai jam 5. Nah besok kita ulangi lagi sampai maksimal 5 hari. Makanya totalnya hanya 20 JP sinkronus. 20 JP sinkronus. Apakah cuma 20 JP pelatihan LMS? Tidak. Pelatihan Pamong Desa itu selama ada yang 36 jam, ada yang 37 jam. Loh, sisanya kemana Pak? Sisanya itu mereka asinkronus. Mereka belajar mandiri. Jadi pada saat mereka sudah ditetapkan, ya mereka harus menyelesaikan 36 JP baru mereka bisa dapatkan sertifikat. Seperti itu ya Pak. Nah, oleh karena itu tetap program jalan terus, kita lakukan sosialisasi, kita sampaikan pada desa, bahkan kita kejar tidak hanya yang menjadi lokus 40.000 desa itu yang bisa mendaftar, tetapi kita harus mensasar kepada 75.265 desa sisanya. Bagaimana caranya mereka terregistrasi ke LMS Pamong Desa, bagaimana caranya mereka punya akun LMS Pamong Desa, ini tugas kita sebagai pemerintah Supra. Mudah-mudahan 313 desa ya yang ada di Kabupaten Indramayu, betul ya? 313 Pak? Oh 309 desa, maaf. Mudah-mudahan 309 desa yang ada di Indramayu itu semua punya akun LMS Pamong Desa. Ya, ini yang kita harus dorong mereka. Karena dengan begini mereka bisa belajar mandiri Pak. Mereka tidak harus mengikuti pelatihan terjadwal, tapi juga mereka bisa mengikuti pembelajaran mandiri. Mereka mau belajar apa? Kewenangan desa, silahkan tinggal buka LMS, cari modul kewenangan desa. Mereka mau bicara aset desa, bagaimana cara? Ada modul aset desa. Mereka mau bicara apa sekarang? Mau belajar apa? Keuangan desa, Siskudes, bisa dipelajari dari LMS Pamong Desa. Nanti begitu mereka kurang paham, mereka mengikuti pelatihan secara terjadwal. Karena begitu pelatihan terjadwal, mereka akan ada pelatihnya. Nah pelatihnya itu Bapak Ibu sekalian ya, itu loh. Nah ini kita sudah mulai inisiasi, sudah beberapa kegiatan kita lakukan. Nah salah satu urgensinya adalah kapasitas aparatur desa yang penuh kelembagaan
beragam sehingga membutuhkan pelatihan yang menyeluruh. Kemampuan mereka beragam Pak, dari disiplin ilmu yang beragam. Dari yang mereka ahli kesehatan, mungkin yang terlibat di desa, dari mulai ahli keuangan dan sebagainya. Nah begitu mereka terjun ke masyarakat, mereka ingin tahu seperti apa sih aturan-aturan yang berlaku di pemerintah desa misalkan. Bagaimana cara mengelola keuangan di desa. Saya ahli seorang keuangan kabupaten misalkan, mengelola anggaran. Tapi bicara desa, ada hal-hal yang agak sedikit berbeda tentunya. Ya, tidak sama persis terkait dengan peraturan-peraturan keuangan di kabupaten misalkan. Kemudian didampingi pergantian aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam peningkatan kapasitas. Nah ini baru kita latih 1 juta, tiba-tiba yang 100 yang udah kita latih udah ganti lagi orangnya. Mau nggak mau yang gantinya udah kita latih juga. Ya, metode efektif dan efisien yang mampu menjangkau pelosok karena dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Tujuannya terciptanya aparatur desa yang mampu berdesaing dengan memiliki kompetensi yang didapat melalui pelatihan maupun bimbingan teknis yang terarah dan terukur dengan pemanfaatan media LMS. Ya, membangun sistem belajar yang efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa yang pengurus kelembagaan desa. Nah, ini kemudian sasarannya adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Bukan cuma kualitas tata kelola pemerintahan desa meningkatnya, tapi juga secara efektif dan efisien. Nah ini menjadi sasaran kenapa kita harus ada mulai pembelajaran digital melalui media LMS Pamudesa. Nah inilah keunggulan-keunggulan LMS Pamudesa misalkan. Yang pasti tagline-nya itu belajar di mana saja, kapan saja bisa. Ya Bapak Ibu itu. Ya kalau misalkan pakai media website ya pada saat internet nggak ada kan berarti nggak bisa. Jadi bukan kapan saja ya, tapi ada solusinya. Pakai versi yang tadi Android base. Meskipun tidak terhubung ke internet dia masih bisa belajar LMS Pamudesa. Nah ini menjadi satu-satunya LMS yang menaungi pembelajaran bagi seluruh aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa di Indonesia. Satu-satunya. Kemendes punya LMS ya, tetapi targetnya itu bukan kepada pengurus bukan kepada pemerintahan di desa atau kelembagaan masyarakat di desa, tapi lebih kepada pendamping yang ada di desa. Memang sekarang mereka sedang menyiapkan modul-modul yang bisa diakses juga oleh semua pihak. Tapi ini kita yang memulai, targetnya adalah pemerintahan desa dan juga pengurus kelembagaan yang ada di desa. Sebagai salah satu ekosistem pembelajaran dari pra pelatihan sampai dengan pasca pelatihan di platform tersedia. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada target kami 3.835 konten. Bisa dibayangkan banyak sekali, Bu. Apa saja bentuknya nanti kita akan sampaikan. Nah, sistem LMS terintegrasi dengan video conference. Tidak perlu pakai aplikasi lain. Ini yang lebih ininya. Kalau kita misalkan ada sosialisasi atau bintek pelatihan hybrid gitu ya, kita lagi bicara pakai apa gitu ya, modul-modul, baca-baca ya. Begitu kita mau tatap mukanya, kita harus buka Zoom. Kalau ini enggak, langsung di situ Pak. Dalam satu platform yang sama, di situ ada alat atau untuk video conference ya. Jadi kita tetap bisa tatap muka langsung, tidak harus pakai Zoom. Kita mungkin selama ini tatap muka, kita kenalnya Zoom, Teams, Google Meet, apalagi? Kayak ada satu lagi deh, saya lupa. Nah, tidak perlu pakai itu, langsung di platformnya langsung bisa. Bahkan kita pecah kelompok pun bisa. Kita kelas ada 30 orang misalkan. Kita mau bagi jadi 5 kelompok. Satu kelompok 6 orang bisa di aplikasi LMS Pamudesa itu. Sehingga masing-masing itu berdiskusi dengan mereka dalam kelompok mereka bisa. Terus pelatihnya bisa mantau nggak 6-6? Bisa mantau. Bahkan kita misalkan Bapak Ibu selama ini mungkin peningkatan kapasitas di kelas ya. Kita bikin satu angkatan mungkin 5 kelas mungkin ya kayak gitu. Nah itu kan ada narasumber masing-masing pelatih, ada penjaga kelas, ada segala macam, ada pengawas. Nah di LMS Pamudesa pun yang adminnya, saya dari kepala dinas misalkan, saya ingin survei
5 kelas tersebut. Saya tinggal buka aja Allianz Pamong Desa dengan akun dia yang sebagai admin, dia bisa buka masing-masing kelas dan bisa buka sampai kelompok masing-masing tadi. Yang satu kelas isinya ada 5 kelompok, saya bisa buka masing-masing. Nah itu juga salah satu keunggulan kenapa Allianz Pamong Desa ini harus kita gunakan. Nah, sistem pembelajaran berbasis platform digital interaktif yang memungkinkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara fleksibel, tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga belajar kapan saja, di mana saja bisa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini keunggulan kenapa. Nah, dalam arsitektur LMS Pamong Desa itu ada penyelenggara, ada aparat desa, ada tenaga pelatih, di dalam juga ada database, ya, database-nya macam-macam. Kita berharap dengan LMS Pamong Desa itu kita mempunyai database aparatur pemerintahan desa dan juga lembaga kemasyarakatan di desa. Maka kami menghimbau kepada Bapak Ibu di kecamatan masing-masing, tolong diingatkan pada desanya, apakah seluruh perangkat desanya sudah mendaftar atau belum. Tidak hanya kita bicara lokus target pelatihan, tapi seluruh perangkat desa harus terregistrasi ke LMS Pamong Desa. Syaratnya hanya gampang, mereka menyiapkan SK jabatannya di scan ya dalam bentuk PDF ya, PIK ya. Ya, menyiapkan itu aja sebagai dasar sama foto. Itu scan, kemudian nanti pada proses registrasi mereka suruh upload foto jabatan, mereka siap masukin. Sehingga nanti kami itu juga punya registrasi data perangkat desa se-Indonesia. Ya, kemudian juga data pelatih juga kami nanti akan kita rekam juga di situ. Ya, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya, instansinya mana. Kalau nanti ada pergantian instansi, misalkan mutasi, ya dia tetap punya hak untuk melatih, tidak putus begitu dia pindah instansi langsung putus nggak bisa melatih, enggak. Ya, karena itu melekat pada dirinya sesuai dengan sertifikat yang dia dapat. Terus kemudian sertifikat juga nanti bisa dapat, Pak. Ya, kalau sekarang kita permudah nih. Sebenarnya pada saat target yang 40.000 desa ini kita permudah untuk dapatin sertifikatnya. Jadi semua peserta dapat. Kalau ke depan nanti ya bisa jadi kita tetapkan yang benar-benar lulus tes nilai minimal berapa tes akhirnya. Karena dalam proses pelatihan itu kan ada tes awal, ada tes akhir dan ada kuis-kuis di setiap pokok bahasan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, modulnya juga sangat luas sekali, ada keuangan, ada perencanaan dan lain-lain ya. Nah, wah 3 menit lagi, sebanyak banget nih. Oke, gak apa-apa, saya maksimalkan. Yang menjadi target itu adalah 40.000 desa dan pengembang. Nah nih, di kami itu yang membantu ada pengembangan konten dan pengembangan platform ya. Nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami sudah punya tim sekretariat LMS PKD. Kami berharap nanti kalau jadi ini diterapkan di 2025 misalkan Pak, bentuk tim sekretariat LMS. Jadi siapa aja nanti kepala dinas atau mungkin ketua timnya siapa, dia termasuk nanti yang menyelenggarakan pelatihan melalui LMS Pamong Desa. Dan juga kalau ada konten-konten lokal yang dirasa perlu untuk dimasukkan, bisa dimasukkan ke dalam LMS Pamong Desa. Dan tim inilah nanti yang akan melaksanakan tugas itu. Ada tugas yang mengkurasi, ada tugas yang bertugas sebagai misalkan menyiapkan kelas, moderator dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan situ. Nah, ini pengembangan LMS Pamong Desanya. Nanti setelah siang kami akan tunjukkan sistem aplikasinya. Ya, Bapak Ibu juga nanti praktek download aplikasi LMS-nya kalau bisa. Ya, nah ini materi-materinya dari mulai jenjang dasar, dari mulai materi kebijakan menjalankan pemerintah desa, perencanaan sampai dengan pengelolaan data dan informasi desa. Kemudian yang lanjutan juga ada dari mulai kewenangan desa, kelembagaan di desa sampai dengan laporan kepala desa. Ya, sebagaimana selama ini kepala desa itu melaporkan ya, ada laporan tiap tahun, laporan akhir jabatan dan sebagainya. Nah, ini yang tematik. Tematik ini dari masing-masing direktorat yang ada di jenis bina Pemdes ya. Misalkan direktorat 1 terkait administrasi pemerintah desa, tahapan penegasan batas, dan juga mungkin nanti terkait dengan bicara pengangkatan dalam pemberian kepala desa misalkan, kan itu masih bagi tugas. Nah, ini nanti kita akan siapkan materi-materinya dan juga materi-materi pengayaan ya, banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa lihat.
Dan juga nanti dikembangkan PTPD. Nah ini nih, pembina teknis pemerintahan desa. Nah ini nanti di kecamatan ini ya. Kemudian pelatihan pendukung dengan fokus MOT dan TOT udah ini dengan konten 3.835. Nah ini pengelolanya Bapak Ibu sekalian. Wah ini pengelolanya super admin ada di kami, admin dari kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah. Jadi Bapak nanti satu kabupaten itu punya admin satu. Tidak banyak admin, hanya satu kabupaten admin satu. Tapi pelatihnya yang sebagai moderator peserta bisa banyak. Gitu ya. Nah, fitur-fiturnya apa saja di dalam sistem ini? Ada bahan bacaan, ada pre-test, post-test, ada kuis-kuis, ada flipbook tuh kalau kita baca kan. Ada Vicon yang tadi nih, media tatap muka langsungnya, ada animasi, ada video talent, video dialog, gamification, dan ada sertifikat. Nah ini tahapan kegiatan yang sudah kita lakukan dari mulai pemetaan desa yang ada internetnya sampai dengan target Desember ini kita lakukan pelatihan. Nah ini yang sudah kita lakukan pelatihan, master trainer dan trainer per provinsi. Jadi kita sudah punya master trainer sekitar 212, trainer dan 2.400 tersebar di seluruh Indonesia. Ya, ini datanya. Nah ini rencana kegiatan 2024 ini mencakup sini ya, se-Indonesia. Sertifikatnya, nah ini ya, capaian per 18 Desember ya. Dari 212 target tadi sudah tercapai 201. Pelatihnya dari trainernya yang kita lakukan lewat TOT dari target 2.400 sudah tercapai 2.316 ya. Nah dari target 80.000 peserta yang terregistrasi itu sudah 179.000 lebih. Artinya 2 kali lipat. Namun 179.000 ini tidak semuanya menjadi target lokus kami. Karena dalam satu desa itu kan ada mungkin ketua RT-nya ya, bagian lembaga kemasyarakatan kan, Karang Tarunanya, PKK dan sebagainya ya, sehingga total 179.000. Nah ini konten-konten yang sudah ada itu sudah hampir 100%. Udah 80-70 lebih, 70% lebih nih kontennya. Oh 87 lebih, 87% ya. Nah ini desa lokus 35.000 desa, yang belum nanti 4.920. Mudah-mudahan di Indramayu yang menjadi target sudah semua tercapai. Nih jabatan. Nah ini beberapa kesenjangan target dan capaian Bapak Ibu sekalian. Misalkan partisipasi desa. Kita punya target seluruh aparatur desa aktif mengikuti pelatihan dan pemanfaatan LMS. Jadi bukan hanya pelatihan terjadwal, tapi juga pelatihan mandiri. Namun tidak semua. Hal ini karena motivasi dan kesadaran akan pentingnya teknologi. Nah ini salah satunya adalah mereka gaptek Pak. Nah kita supranya harus pandai, lebih memahami teknologi. Supaya nanti kita menyampaikan ke desa juga mereka paham. Kemudian akses internet ya. Infrastruktur jaringan tidak memadai. Kemudian literasi digital, rendahnya tingkat literasi digital dan kebutuhan. Nah, kita bisa sebarluaskan modul-modul materi kita sampaikan ke mereka. Mereka suruh baca. Sehingga nanti pada saat ada pertemuan, mereka bisa memahami. Kemudian regulasi, tidak ada kebijakan memprioritaskan implementasi LMS di tingkat desa. Kemudian terkait dengan keberlanjutan program, belum adanya rencana roadmap secara komprehensif. Ya. Nah, ini salah satu upaya yang dilakukan, melakukan sosialisasi berkala secara daring. Kami sering melakukan sosialisasi, baik itu secara nasional maupun per regional ataupun per provinsi. Publikasi pengembangan platform melalui kegiatan grand launching ya. Kita udah lakukan grand launching, kita ngundang 700 peserta seluruh provinsi. Ya, seluruh provinsi, kabupaten, kota ya kita undang semua. Melakukan rapat kerja teknis, pelaksanaan pelatihan, kemudian melakukan pembekalan terhadap admin, udah kita lakukan juga penyiapan SBML. Jadi ada beberapa. Kalau pelatihan langsung kan ada ya, honor pelatih, honor tidak ada moderator mereka ya. Kalau moderator ya moderator di SPM kayak 700.000. Nah kalau di moderator kami itu belum ada SBM, kami sedang siapkan. Mudah-mudahan nanti kalau daerah menyelenggarakan sudah ada dasar hukumnya pembayaran biayanya. Menyiapkan pengadaan cloud server ya, kami menyiapkan server yang lebih besar lagi.
dan perluasan penggunaan ini dengan MOU, terus kemudian pemutaran konten dan penerapan fleksibel metode pelatihan. Nah, ini tahapannya nanti akan kita lebih detail lagi Pak, akan kita bahas setelah serah ISOMA. Nah, ini dari 214 target ya, targetnya lokus itu. Jadi 309 itu tidak semuanya menjadi target, hanya 214 desa. Itu yang sudah terdaftar itu 205. Jadi masih ada 9 desa lagi yang menjadi lokus itu belum melakukan registrasi Pak. Khususnya kasih pemerintah KAUR keuangan dan perencanaan. Ya, kasih perencanaan. Nah, ini kita berharap melakukan registrasi. Namun di luar desa lokus pun sudah ada tuh 253 desa dan 816. Artinya kalau secara jumlah dan secara desa sebenarnya sudah terpenuhi, tapi di luar lokus sisanya ya. Nah, ini yang terdaftar itu ada 15 kepala desa. Harusnya kepala desanya ada 309. Gitu. Sekdesnya juga 309 terdaftar. KAUR keuangannya juga sama 309. Ya, 300 karena 309 desa ada 309 KAUR keuangan. KAUR perencanaan juga 309, KAUR TU-nya juga sama. Artinya harus perangkat desanya itu total masing-masing 309. Tapi ini kita lihat dari datanya kepala desanya baru cuma 15 yang daftar. Nah, ini nanti peran kita sebagai Supran, kabupaten, kecamatan menghimbau kepada desa untuk segera melakukan registrasi ke LMS Pamong Desa. Nah, ini exit strateginya Pak, pengayaan materi, peningkatan kompetensi, dukungan pemerintah pusat daerah. Nah, seperti ini ya, sampai dengan usulan PKD menjadi RPJM. Nah, juga dukungan kebijakan regulasi, penyediaan sarana prasarana TI, ya, kemudian juga dukungan anggaran untuk keberlanjutan pengelola LMS. Jadi nanti Bapak mudah-mudahan 2025 itu bisa menganggarkan untuk pelatihan melalui LMS Pamong Desa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf, terima kasih. Mungkin kami kembalikan kepada moderator. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Kustiama. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya materinya ya. Atau ada yang ngantuk-ngantuk? Katisen ya. Maklum hotelnya anyar nembe digawe dan dia masih atis asen ya. Pak kasih tapem ya. Bapak Ibu sekalian, tadi luar biasa, terima kasih pemaparannya. Nanti kami persilahkan bagi Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Tapi sebelum itu, ini menjadi catatan lah bagi kita bersama. Satu, kalau yang saya tangkap, bahwa kita ini mendorong desa-desa kita supaya menjadi desa mandiri yang sesungguhnya. Oh, ini nih. Tambahan sesungguhnya, jangan mandiri nih doang, tapi jangan hanya status mandirinya saja, tapi status mandiri yang sesungguhnya. Artinya tadi yang disampaikan oleh Mbak Kustiaman dari Kemendagri ini, ketika dana desa contoh dikurangi, ini protes. Kenapa? Karena PAD-nya dari zaman misalnya 2015 sampai dengan hari ini nih tidak ada penambahan nih Pak Kasih Tapem. Nah, ini justru yang harus kita dorong, ada penambahan. Penambahannya melalui apa? Tadi dari potensi desanya. Makanya program kegiatannya harus benar-benar mensasar pada potensi desa masing-masing, sehingga dari potensi yang dikembangkan ini berkontribusi terhadap peningkatan PAD gitu tuh, untuk mewujudkan ya PADes untuk meningkatkan status kemandirian yang sesungguhnya itu. Makanya ini pesan juga kepada kita semua sebagai supra desa yang melakukan pembinaan kepada desa, mudah-mudahan meneliti nih secara lebih pendampingan secara lebih dekat lagi potensi desanya, sehingga ketika memfasilitasi, memverifikasi
Perdes APBDes ini pun kita berbasis pada data yang harus dikembangkan oleh desa masing-masing. Mangga Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk bertanya lah dari Kasih Tapem barangkali. Ya, mangga Bu Haji. Dua ya, atau 3 pertanyaan deh sekaligus, 3 pertanyaan. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuningsi Tapem dari Kecamatan Sindang, Pak. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak penyaji dari provinsi ya Pak? Kemendagri. Oh, dari Dirjen Kemendagri. Saya Kememdes. Saya sudah menyimak tadi sungguh suatu kemajuan untuk desa yang ada di Kabupaten Indramayu yang notabene pengalaman tentang learning management system itu masih jauh Pak, karena pegang mos aja desa itu nyonglot Pak. Iya, jadi sangat membuka peluang bahwa nanti pegawai desa ini diberikan suatu edukasi Pak. Seenggaknya pegang mosnya aja udah netep gitu ya Pak ya. Jadi hal ini suatu kemajuan bagi desa-desa kami yang akan kami bimbing. Seyogianya mari kita bersama-sama bimbingnya. Nah, kenapa Pak tadi sudah ini kan balai-balai pelatihannya berada di luar pulau, di luar provinsi Pak. Yang tadi terangkan ada yang di Lampung, ada yang di Yogyakarta, terus ada juga yang ada di Malang ya Pak. Kan geografis daripada kota kita itu sangat, iya pantai sangat jauh lah Pak. Kenapa demikian Pak? Tidak di Jawa Barat gitu Pak. Karena orang-orang kita geografisnya berbeda. Itu saja Pak. Semoga menjadi tolak ukur sehingga orang-orang desa bisa maju Pak. Itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kasih Tapem. Tadi udah ya Pak ya, intinya kenapa sih balai pelatihannya itu masih jauh lah gitu ya dari kita gitu tuh. Iya. Kita kan pantai. Iya. Lanjut ke yang lain. Ada pertanyaan yang lain dari DPMD? Ya, Mbak Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Saya Ermawati dari DPMD. Berdiri. Untuk penjelasan mengenai LMS nih Pak ya. Kalau desa ikut pamong desa tuh Pak. Nah, dapat sertifikat tuh tujuannya buat apa? Ada apakah bisa buat PJB? Ya. Ya, tujuan dari pemberian sertifikat kepada peserta LMS itu apa Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi atau cukup Pak dijawab aja dulu? Termasuk nanti malah saya juga bertanya nih, karena tadi saya juga mencoba untuk ngedownload LMS-nya nih. Apakah ini kita juga semua bisa? Hanya tadi ada terkendala lah sedikit karena itu tuh jabatannya ada di desa tuh. Apakah semua orang, pertanyaan yang ketiga nih dari saya sendiri, apakah semua orang nih termasuk pembina ini dapat mendownload LMS dan mempelajari semua materi yang ada di LMS? Mangga Bapak.
Baik, terima kasih Bu Yustriningsih Kecamatan Sindang ya. Kenapa Balai Pemdes itu hanya ada di 3 lokasi? Ya memang ya cuma 3 ya, gimana ya? Dari awalnya itu memang cuma 3 ya. Tapi jangkauannya ya dia menjangkau, ada kayak misalkan yang di Lampung itu menjangkau seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Jadi meskipun nanti orang Aceh itu ya bisa berlatih di Balai Lampung, atau pelatih yang ada di Balai Lampung itu juga bisa melatih desa yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, Sumbar gitu. Jadi hanya kebetulan memang lokasinya yang hanya ada di Lampung. Nah, kalau pelatihan itu kan tidak hanya ada bisa di balai, Bu. Maksudnya kita bisa selenggarakan sendiri, kabupaten, provinsi juga punya kegiatan pelatihan, juga nanti bisa mengundang desa-desa ada yang sejauh barat. Nah, kalau misalkan Ibu ada keperluan pelatihan, misalkan katakanlah kerjasama, ingin pelatihan apa misalkan, tidak punya pelatih misalkan, nah Ibu bisa mengundang pelatih dari balai, ya didatangkan ke tempat Ibu, itu memungkinkan. Tidak harus Ibu yang datang jauh-jauh ke balai, tapi orang balai yang jauh-jauh datang ke tempat Ibu. Jadi kami sudah bagi tugas, ya Balai Jogja itu wilayah kerjanya mana saja. Tapi 3 balai itu menjangkau provinsi se-Indonesia, ya termasuk kabupaten, desa dan kecamatannya. Kalau diperlukan misalkan butuh pelatihan ya. Gitu Bu ya. Terus yang kedua dari Ibu Erma, kalau desa ikut LMS Pamong Desa dapat sertifikat, tujuannya dapat apa? Ya ini seperti kita pelatihan seperti biasa Pak. Ibu di Klatpim dapat sertifikat, Ibu pelatihan apapun dapat sertifikat. Ibu PK, misalkan kalau orang desa pelatihan PKAD yang tatap muka secara langsung itu dapat sertifikat. Nah itu nanti ke depannya bisa saja menjadi suatu persyaratan untuk menduduki suatu jabatan. Misalnya seorang kasih kaur keuangan misalkan, untuk menduduki jabatan kaur keuangan dia harus mempunyai satu sertifikat terkait dengan keuangan misalkan. Nah itu nanti ke depannya seperti itu, tapi memang kita cara bertahap, nggak mungkin kita terapkan sekarang. Kalau kita terapkan sekarang baru berapa persen sih yang punya sertifikat terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah tapi pada intinya adalah bagaimana cara kita meningkatkan kapasitas. Sertifikat itu ya sebagai bukti bahwa Ibu sudah berlatih, sudah mempunyai kemampuan untuk pengelolaan keuangan sesuai modul yang Ibu ikuti. Jadi seperti bukannya sertifikat bisa untuk apa, tapi ya nggak gitu. Tapi itu sebagai bukti bahwa Ibu sudah mengikuti pelatihan itu, ya. Nah kalau di desa tadi, ya nanti ke depan ada syarat minimal kapasitas, ada apa ya? Untuk menunjukkan kinerja itu ada syarat khusus misalkan, nanti itu ke depan akan seperti itu. Sama aja kita menduduki suatu jabatan fungsional itu kita harus punya sertifikat apa misalkan. Jadi analis kebijakan, misalkan seorang analis kebijakan dia harus punya sertifikat ya analis kebijakan berapa jam, 104 jam ya atau berapa jam. Kalau enggak ada ya dia mungkin tidak bisa menaik jenjang misalkan ya. Itu sebagai salah satu buktinya yaitu tadi sertifikat tadi. Ya Bu ya. Pak Kabid, Pak Moderator, Bapak punya keterbatasan. Ya memang Pak, untuk yang aplikasi LMS yang versi Android memang lebih diutamakan untuk yang peserta. Ya, untuk peserta, bukan untuk pelatih. Kalau pelatih platformnya ya aplikasi yang berbasis web gitu Pak. Jadi ini nanti kami akan sampaikan bagaimana caranya, mungkin bisa sebagai soal peserta ya. Nah kita bisa praktek nanti ya. Jadi nanti pada saat Bapak menyampaikan ke desa, ya Bapak seolah-olah sebagai sebagai orang desa menyampaikan ke mereka. Kalau Bapak
menyampaikan ke desa sebagai bapor kecamatan nggak nyambung, karena nanti kan desa yang akan menggunakan LMS Pamong Desa, Pak. Jadi Bapak harus mengetahui bagaimana cara penggunaan LMS Pamong Desa berbasis Android dan berbasis iOS tadi. Bukan berarti Bapak yang harus menggunakan juga, nggak harus. Kalau Bapak ya disiapkan nanti media platformnya berbasis web based. Seperti itu, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita break masih ada waktu berapa? 10 menit lagi sebelum pukul 12 kita istirahat. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari DPMD? Kalau atau ada tambahan informasi? Saya yang tanya, Pak. Kalau Bapak Ibu nggak nanya, saya yang tanya. Dari berapa kecamatan? 31 ya? Dari 31 kecamatan yang hadir di sini, ada nggak desa yang tidak terjangkau internet? Semua terjangkau ya? Nah, artinya tidak ada alasan lagi nanti katakanlah di tahun 2025 itu, awal tahun misalkan, itu kades yang terregistrasi hanya 15. Tadi dipaparkan saat ini, kades yang ada di Indramayu yang registrasi LMS Pamong Desa hanya 15. Jadi tidak ada alasan lagi kadesnya cuma 15. Sekdesnya 98, Kaur Keuangan 100 sekian. Kasih pemerintahan hanya kasih perencanaan hanya sekian. Termasuk kasih pemerintahan juga harus registrasi, Pak. Nah, ini saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari kasih tata pemerintahan kecamatan untuk mendorong supaya seluruh perangkat desa itu registrasi ke LMS Pamong Desa. Mereka siapkan SK jabatan aja, udah itu aja. Nah, gimana caranya? Nanti akan kami sampaikan caranya setelah ISOMA. Ya, tuh, makasih. Terima kasih sekali lagi kita sampaikan Pak Kustiaman. Kita break dulu ya Bapak Ibu kalau sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita istirahat dulu. Nanti jam 13.00 Tank harus sudah ada di ruangan ini lagi. Terima kasih. Kita tutup session yang pertama. Kita makan, istirahat, sholat. Terus kita masuk lagi di pukul 13.00. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.